ukuran sederhana. Ukuran sederhana orang bahagia itu adalah hidupnya tenang. Artinya tenang itu adalah This could be us. So back to what I was saying. Could be us. itu tamsil bahwa pada akhirnya kita semua itu akan mengalami yang namanya kematian, dan nanti akan juga mengalami yang namanya kebangkitan. Maka ketika subuhnya bangun setelah kematian beberapa saat, bangun dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan bahagia, maka nanti juga di akhirat ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kiamat, dia juga akan bangun dalam keadaan bahagia dan senang. Nah, ini bagian dari kita mulai muhasabah, mulai mengkoreksi diri kita masing-masing. Bangun pada waktu subuh, kalau kita senang, bahagia, segar, maka nanti juga di akhirat kita akan bangun dengan bahagia dan senang, bahagia dan segar. Tapi kalau kita hidup di dunia ini, bangun tidur saja sudah sumpah, sudah pusing, sudah bingung, nggak tahu apa yang mau dikerjakan, maka nanti kelak di akhirat ketika dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan seperti itu. Naudzubillah. Nah, tentu saja ada parameternya. Artinya tidak kemudian orang tidur bangun langsung bahagia, orang tidur langsung bangun senang, tidak. Tapi ada parameternya. Apa di antara parameternya? Nah, ketika dia mulai tidur, mulai mau berangkat tidur, di situ dia sudah mengkondisikan dirinya sebaik-baiknya. Artinya sudah lepas dari segala persoalan hidup, dari masalah-masalah hidup, sudah tidak ada lagi, sehingga tidurnya nyaman, bangunnya juga nyaman. Tapi kalau misalnya orang sejak mulai tidur saja sudah mulai banyak masalah, ingat dengan tagihan besok harus segera dibayar, besok ada orang yang akan menagih hutang, ya maka tidurnya pun tidak akan enak, dan bangunnya juga tidak akan nyaman. Sebaliknya, orang-orang yang tidurnya sudah selesai semua urusannya, dia banyak memiliki bekal-bekal untuk kehidupan besok, untuk anak istri sudah ada, kemudian untuk arisan ada, bekal-bekal itu semua sudah kita kantongi sebelum tidur, maka setelah bangun tidur, hidup kita akan menjadi enak. Itu sama juga, kalau orang itu di dunia sudah banyak bekalnya menuju akhirat, ibadah-ibadahnya sudah banyak dia lakukan, maka nanti ketika hidup di akhirat juga akan terasa senang. Nah, kira-kira begitu. Jadi kenapa kita harus bahagia? Alasannya kenapa kita harus bahagia di dunia? Karena ketika orang sudah hidup bahagia di dunia, maka di akhirat insya Allah juga akan hidup dengan bahagia. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah, lalu bahagia yang bagaimana yang bisa jadi barometer, yang bisa menjadi ukuran bahwa kita nanti akan bahagia di akhirat? Ini harus kita jawab. Apakah orang-orang yang bahagia di dunia itu seperti apa ukurannya supaya nanti juga bisa menjadi bahagia di akhirat? Ada beberapa pendekatan yang akan kita coba ungkap hari ini, tapi kita ambil yang dasar-dasar saja. Pendekatan dasar saja. Yang pertama, kita akan menyepakati dulu bahagia itu ukurannya apa. Mari kita coba brainstorming sebentar. Barometer orang itu bahagia kira-kira ditunjukkan dengan apa? Materi. Terus apa lagi? Banyak pesek kena. Karena ada uang kena.
Jadi orang itu bahagia, orang itu hidupnya nyaman, senang. Ya di antara tanda-tandanya hidupnya tenang. Tenang apa sinonim daripada kata tenang ya banyak lah, senang, nyaman. Kalau kita kembangkan ya tidak punya utang, banyak uang mungkin seperti sehat. Sekarang begini, misalnya ada orang sehat, makannya enak, normal, terus harta juga cukup, fasilitas banyak, ada semua mobil ada. Tapi kehidupan orang ini setiap baru bangun pagi, telepon sudah masuk ke sana. Dari Jakarta masuk telepon, WA dari temannya masuk, terus dari koleganya masuk. Pagi-pagi itu bangun tidur sudah diserang telepon sana sini. Kita kira-kira orang seperti ini dikatakan pantas dikatakan orang bahagia atau tidak? Tergantung yang menjalani. Nah, ini menariknya kalau sama Grion Bure seperti itu. Tergantung yang menjalani. Ukuran sederhana orang bahagia itu adalah hidupnya tenang. Artinya tenang itu adalah dia itu hidup dengan tidak diwarnai dengan kesibukan-kesibukan yang menyita pikirannya itu menjadi tidak tenang. Jadi kalau misalnya ada orang kaya, sehat, semua fasilitas ada, tetapi hidupnya sibuk sampai tidak sempat misalnya silaturahim kepada orang tuanya, tidak sempat berkumpul seperti ini dengan teman-temannya, atau tidak sempat misalnya ya mengajak istrinya untuk sekedar jalan-jalan karena saking sibuknya, maka ini tidak pantas dikatakan orang yang bahagia karena tidak tenang. Nah, walaupun orang itu hidupnya sederhana, hanya bisa buat makan dan minum, anak istrinya jajan cukup, tidak punya mobil, tidak punya jabatan yang tinggi-tinggi, tetapi dia jalan hidupnya dengan ketenangan, kenyamanan, maka pantas orang ini dikatakan orang yang bahagia. Artinya bahagia itu tidak harus diukur dengan materi, tapi diukur dengan ketenangan di dalam jiwa kita. Nah, carilah ketenangan ini supaya kita itu bisa hidup bahagia. Sekali lagi, kalau hidup kita sudah bahagia di dunia, maka di akhirat juga akan bahagia. Nah, para bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, apakah ada misalnya Ustaz kalau bertanya kiat-kiat untuk bisa hidup bahagia supaya hati ini tenang, supaya hati ini nyaman hidup di dunia ini? Nah, ada beberapa pendekatan. Kita akan ambil pendekatan yang biasa, yang dasar dulu. Misalnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, bisa dicek nanti ayat 147. Apa firman Allah di situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menegur kalian semua. Allah tidak akan menguji kalian semua. Di situ lafadznya bi'adabikum. Artinya Allah tidak akan mengadab kamu semua. In syakartum wa amantum. Jika kamu bersyukur dan beriman. Ya, di dua. Kiatnya supaya kita bisa hidup bahagia ada dua di dalam ayat ini. Pertama bersyukur, yang kedua beriman. Adab itu artinya kan ketidaknyamanan. Orang-orang yang terkena adab, orang-orang yang kena teguran dari Allah, maka hidupnya tidak akan nyaman. Maka ketika tidak akan nyaman, dia tidak akan bahagia. Supaya tidak ditegur oleh Allah, tidak diadab oleh Allah, maka kata Allah, in syakartum wa amantum. Harus bersyukur dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala
bersyukur. Cuma yang perlu kita dandani, yang perlu kita tingkatkan dalam bersyukur itu adalah bagaimana kita tidak hanya mensyukuri nikmat. Karena kebanyakan orang itu yang disyukuri adalah nikmat. Contoh misalnya, sebelumnya mungkin bapak-bapak sukuan ya, ibu-ibu itu sukuan aja. Kemudian diangkatlah menjadi P3K, pegawai ASN. Maka dengan adanya pangkat yang baru ini, dia bersyukur kepada Allah karena atas dasar melihat nikmat, melihat apa? P3K, bagian daripada nikmat. Nah, ini syukurnya orang-orang awam. Orang-orang yang dia bisa mensyukuri nikmat itu karena bisa membaca nikmat, karena bisa melihat nikmat. Ketika tidak melihat nikmat, dia tidak bersyukur. Parahnya lagi orang-orang awam itu bersyukur ketika melihat nikmat yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil dia tidak bersyukur. Ini parah. Nah, kita maunya kan di atasnya itu, di atasnya orang-orang awam. Jadi tidak hanya mensyukuri nikmat, tetapi lebih daripada itu meningkat dari syukur-syukur yang makam-makam syukurnya itu masih makam-makam syukur materi. Syukur ada syukur makamnya syukur materi. Artinya begini, syukur materi itu begini. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu awalnya syukuran, kemudian diangkat menjadi ASN, P3K. Disyukurilah nikmat itu karena itu fadl dari Allah, karena itu karunia dari Allah. Cuma ketika bersyukur, nah ada lagi keinginannya di dalam hatinya dengan disyukuri P3K ini. Nah, semoga sebentar lagi akan mendapatkan apa? Sertifikasi misalnya. Amin. Nah, iya kan? Ini syukur materi, artinya syukur nikmat karena ingin nikmat yang lain. Ya kebanyakan kan seperti itu. Manusiawi. Jadi ini adalah syukur, makam syukur materi. Ada syukur yang lebih tinggi dari itu, Ustaz, ada. Yaitu mensyukuri al-mun'im, yang memberi nikmat. Mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulai naik ke situ. Jangan ada di makam orang awam, orang-orang yang hanya mampu mensyukuri nikmat Allah itu karena melihat nikmat, tapi tidak melihat yang memberi nikmat. Apa bedanya? Bedanya jelas. Orang-orang yang mensyukuri nikmat itu dia hanya akan bersyukur ketika mendapatkan nikmat, tetapi orang-orang yang mensyukuri al-mun'im, dia bersyukur, syukurnya tidak materi, tetapi memang dia merasakan bahwa Allah itu berhak untuk disyukuri. Kapan saja, di mana saja dia akan bersyukur. Nah, itu yang harus kita coba naik makom, dari makamnya orang awam ke makamnya orang yang sudah lebih tinggi daripada orang awam. Itu pendekatan pertama. Jadi supaya orang itu selamat, tidak ditegur oleh Allah, tidak diberikan ujian-ujian di dunia ini, maka yang pertama adalah insyakartum, jika kamu bersyukur. Pendekatan kedua bersyukur itu di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabah, Allah menyeru begini. Coba ini perhatikan seruan Allah kepada kita. Ya abdu, wahai hambaku, istaiqidh wa anta taroni, ahsyuruka wa anta taroni. Ini menarik. Coba. Istaiqidh wa anta taroni, ahsyuruka wa anta taroni. Seruan Allah kepada kita. Wahai hambaku, bangunlah engkau dalam tidurmu, dari tidurmu, wa anta taroni, dalam keadaan melihatmu. Bangunlah engkau dari tidurmu dalam keadaan melihatmu. Ahsyuruka wa anta taroni, maka aku akan bangkitkan engkau kelak, aku akan hidupkan engkau kelak di alam mahsyar dalam keadaan juga melihatmu. Ini kebahagiaan dunia akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat. Orang yang ketika bangun tidur bisa melihat Allah, maka kelak ketika di hari akhirat, di alam mahsyar, ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga akan melihat Allah Subhanahu wa taala.
bisa melihat Allah, maka nanti di akhirat dia bangun juga akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud melihat Allah di sini? Apakah melihat Allah dalam keadaan bangun mata ini? Tidak. Karena Allah tidak mungkin bisa dilihat di dunia. Allah hanya akan bisa dilihat nanti di akhirat. Yang dimaksud melihat Allah di sini adalah melihat rahmatnya Allah, melihat nikmatnya Allah. Jika bapak-bapak, ibu-ibu bangun tidur bisa melihat nikmat Allah, bisa melihat rahmatnya Allah, maka nanti ketika dibangunkan di akhirat di alam mahsyar juga akan bisa melihat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita flashback tadi ke waktu subuh. Kita coba review. Tadi bangun tidur, ibu-ibu dan bapak-bapak langsung ke kamar mandi atau sempat berdoa dulu setelah bangun? Doa ya? Gimana doanya bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, saya tidak akan ngetik satu persatu, tapi yang jelas sadar ada yang berdoa, ada yang tidak. Perhatikan coba doa itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah hidupkan hamba lagi setelah sekian lama mati. 5 jam, 6 jam, mungkin ada yang 4 jam sudah mati, tapi kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat atau bukan? Nikmat. Itu rahmat dari Allah. Kita bisa hidup lagi adalah rahmat. Maka ketika bangun tidur, dianjurkan oleh ulama itu tidak langsung ke kamar mandi, tidak. Tetapi coba rasakan dulu, lihat dulu Allah pada waktu bangun tidur itu. Setelah berdoa, gerak-gerakkan tangannya. Aku lihat dan orang itu ya, aku lihat. Terus duduk di ranjang itu. Pandangan memandang bisa, telinga bisa mendengar sayup-sayup ada ayam berkokok. Kemudian kaki digerak-gerakkan, mampu digerak-gerakkan. Nah itu dibaca semua oleh kita. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan coba ketika bangun tidur, tiba-tiba mata ini melek tapi tidak bisa melihat apa-apa. Tidak bisa melihat jam, tidak bisa melihat istri katanya tadi. Atau misalnya aku lihat kekak misalnya. Ya, aku lihat kekak, tapi tidak bisa bergerak. Nah, kira-kira itu apa tidak sesuatu yang sangat menegangkan? Apa itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi? Bisa saja terjadi. Orang bangun tidur bisa terjadi stroke. Orang bangun tidur bisa tiba-tiba telinganya tidak bisa mendengar lagi. Itu adalah kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi ketika kita bangun, mata ini berfungsi dengan baik, tangan ini berfungsi dengan baik, kemudian kaki bisa berfungsi dengan baik, maka itu adalah rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita bisa mampu melihat dengan jelas. Nah, inilah yang dimaksud dengan bangun tidur melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bangun tidur bisa melihat Allah, maka Allah juga berjanji nanti di akhirat ketika dia bangun dari alam kematian, dari alam kubur, akan melihat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang hidupnya tadi sehat, semua tangannya bisa bergerak, matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar dengan sempurna, istrinya masih ada di sampingnya, tidak diambil orang, anak-anaknya lucu-lucu ada di sekitarnya, semuanya itu adalah bentuk-bentuk dari kebahagiaan. Maka itu harus benar-benar kita syukuri. Karena disinilah kualitas hidup kita akan dibangun. Ketika bangun tidur itulah kualitas hidup sepanjang hari itu akan dibangun. Orang yang ketika bangun tidur tidak sempat melihat rahmatnya Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka kehidupannya sehari itu dikhawatirkan akan mengalami mengalami kekacauan. Apalagi begini, apalagi setelah bangun tidur ada komitmen kepada Allah. Contohnya begini komitmennya, ya Allah, hari ini Engkau hidupkan hamba-Mu dalam keadaan sempurna ya Allah, mata bisa melihat,
telinga bisa mendengar, tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak. Ya Allah, hamba janji ya Allah, hari ini nikmatmu yang banyak ini saya akan gunakan sebaik-baiknya. Nah, ini lebih mantap lagi. Jadi kualitas hidup itu dibangun sejak bangun tidur. Jadi kalau bangun tidur sudah kerebak dalam di sini, ya dia akan menjalani hidupnya hari itu juga akan dalam tanda kutip kerebak ini. Kita akan berkomitmen kepada Allah. Kalau kita dihidupkan lagi besok, masih bisa melihat matahari, masih bisa bertemu dengan teman-teman di jalan, di luar, di sekolah, kita berjanji kepada Allah akan menggunakan nikmat hidup itu sebaik-baiknya. Itu yang pertama. In syakartum. Yang kedua terakhir. Saya tidak diberi waktu berapa lama, tapi ini yang terakhir. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Jika kamu tidak ingin ditegur di dunia oleh Allah, tidak akan diberikan kehidupan yang susah, kebingungan, kesumpakan, ketidaknyamanan. Maka yang kedua kata Allah, berimanlah kepada-Ku. Berimanlah kepada yakinlah kepada-Ku. Jangan yakin kepada selain Allah. Karena kalau kita yakin kepada selain Allah, beriman kepada selain Allah, maka disitulah potensi Allah akan menegur kita. Diberilah kita sakit, alhamdulillah, bermain-main di luar tidak jelas misalnya. Itu teguran-teguran Allah, sehingga membuat kita tidak enak, tidak nyaman. Nah, bagaimana yang disebut dengan iman kepada Allah? Yang dimaksud dengan yakin kepada Allah. Yang dimaksud yakin dan iman kepada Allah itu adalah kita harus mulai belajar lebih baik lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tapi kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, di dalam Al-Qur'an Allah itu berfirman begini. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah engkau kepada Allah, maka hatimu akan menjadi tenang. Nah, supaya orang itu bisa ingat kepada Allah, maka salah satu caranya adalah dia harus kenal. Karena orang itu susah bisa mengingat kalau tidak kenal. Ibu-ibu kalau ketemu orang di jalan, ketemu saja, kira-kira ingatannya itu sampai berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, seminggu bisa jadi hilang. Hanya tahu saja itu si fulan, hanya tahu saja. Mungkin seminggu, sebulan akan hilang. Tapi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak itu kenal baik dengan seseorang, kenal baik, maka ingatan kita kepada orang itu akan lama. Sama juga kalau kita kenal baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan permanen. Itulah yang dimaksud ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang selalu ingat kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Bagaimana supaya terus ingat kepada Allah? Maka kenallah Allah dengan baik. Karena orang yang kenal itu akan dekat. Pasti. Orang yang kenal itu pasti dekat. Dan orang yang dekat dengan Allah pasti hidupnya akan tenang. Jadi kalau sekarang misalnya kita sering sumpah hati, sering tidak nyaman, sering bingung, sering ada masalah-masalah yang membuat hidup ini tidak nyaman, maka ada 2 yang bisa kita cek. Pertama, mungkin syukur kita yang belum benar. Yang kedua adalah kurang kenal baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu sudah tahu semua. Allah itu yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita sudah tahu semua. Cuma kenalnya itu presentasenya mungkin berbeda-beda. Ada yang sudah kenal 10%, 20%, ada yang sudah 90% dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita mulai hari ini akan berniat untuk semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dari tadi itu, dari sejak bangun tidur kita mulai belajar menangkap peka terhadap rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita semakin berkualitas, kemudian kenal kita kepada Allah semakin baik, dan semoga dengan pertemuan ini barokahnya kita berkumpul di sini, Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.